Baik, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu arahan teknis persiapan pelaksanaan geladi bersih dan ANBK utama untuk SD sederajat. Hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hepri Soneri. Kepada Bapak Hepri Soneri. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu tim teknis Kabupaten Kota yang telah menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan. Nah, kita akan jelaskan Bapak dan Ibu, disinilah kerja kita yang paling banyak nantinya. Kita berharap Bapak dan Ibu, karena kita sudah dibentuk tim teknis Kabupaten Kota, kemudian jadi Bapak dan Ibu, sesuai yang disampaikan oleh Ketua tadi, agar kita bisa mensukseskan ANBK tingkat SD, kita mesti harus ada posko. Nah, di posko itu nanti, di posko Dinas Pendidikan itulah nanti kita melakukan pemantauan, Bapak dan Ibu. Nah, di sana nanti kita melakukan pengecekan dan pemantauan data-data yang ada di laman ANBK. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu harus cek lagi terkait dengan fakta integritas, Bapak dan Ibu. Untuk fakta integritas kita evaluasi lagi di SMP kemarin, Bapak dan Ibu ya. Ada sebagian dari proktor SMP yang melapor ternyata dia tidak bisa menginputkan, menyelesaikan pengisian berita acara karena fakta integritasnya tidak diisi. Bapak dan Ibu cross check lagi di wilayah masing-masing untuk fakta integritas. Apakah semua satuan pendidikan sudah menginputkan fakta integritas? Baik itu fakta integritasnya seperti ini Bapak dan Ibu, fakta integritasnya penanggung jawab, tim teknis, dan termasuk nanti untuk fakta integritas pengawas, sesuai yang disampaikan oleh Ketua tadi, bahwasanya ada pengawas silang, jadi kemungkinan menjelang persiapan gladi bersih, Bapak dan Ibu sudah bisa menginformasikan di wilayah masing-masing siapa saja yang jadi pengawas di satuan pendidikan SD tersebut. Jadi untuk rekan-rekan proktor di satuan pendidikan sudah bisa menginputkan fakta integritas. Selanjutnya Bapak dan Ibu juga bisa melakukan penegasan ke sekolah-sekolah di kabupaten kota selain mencek kelengkapan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga mulai dari sekarang karena pendataan kita kabupaten kota semuanya mudah-mudahan hari ini valid, Bapak dan Ibu juga sudah bisa menegaskan kesatuan pendidikan dari segi administrasi. Yang pertama tadi fakta integritas, arahkan semua sekolah di kabupaten kota itu mempunyai satu bundel prosedur pelaksanaan ANBK di sekolah masing-masing, mulai dari POSAN, termasuk kemudian data peserta, data pengawas, termasuk pengaturan sesi komputer proktor, dan juga Bapak Ibu sudah bisa mengarahkan untuk cetak kartu login, kemudian juga untuk cetak daftar hadir. Nah, Bapak Ibu cek daftar hadirnya sudah lengkap atau belum diinputkan oleh proktor sekolah. Yang hadir isi tanda tangan, yang tidak hadir kosongkan saja. Poin yang di bawah ini paling penting, jumlah peserta yang seharusnya hadir, contohnya 15. Jumlah peserta yang tidak hadir, 0. Jumlah peserta yang hadir, 15. Nah, silakanlah Bapak dan Ibu cek nanti di wilayah masing-masing, Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke web ANBK lagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita masuk ke berita acara pelaksanaan. Ini poin yang paling penting Bapak dan Ibu, agar nantinya SD-SD yang ada sebanyak 4.202 itu bisa kita minimalisir
responnya di bawah 85%. Bapak dan Ibu ingatkan lagi, setiap hari setelah sesi 1 selesai atau setelah sesi 2 selesai, Bapak dan Ibu di posko di masing-masing dinas kabupaten kota cek lagi ini. Nah, sekolah-sekolah yang pesertanya ada yang kurang, apakah dia sudah menginputkan di poin ini? Inilah poin username tidak mengerjakan, ini yang akan direkap oleh pusat, yang akan dimasukkan ke data bolong ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini poin penting yang mesti harus Bapak dan Ibu cek nanti pada waktu selesai setiap sesi, selesai setelah sekolah melaksanakan sesi tersebut. Pastikan juga Bapak dan Ibu semua sekolah sudah mengupload di sini semuanya. Nah, itu yang paling penting untuk berita acara. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu juga sampaikan untuk kasus laporan soal agar nantinya di daerah kita supaya lebih disiplin. Kalau ada juga sekolah-sekolah yang siswanya bermasalah, soal tidak bisa dijawab, atau misalnya soal tidak bisa diklik dan lain sebagainya, silakan difoto kemudian dimasukkan di laporan kasus soal, jangan di grup ya Bapak dan Ibu ya. Contoh misalnya ini tambah nama siswa, mata pelajaran, kemudian nomor soalnya, kemudian permasalahannya apa. Nah Bapak dan Ibu harus arahkan semua sekolah itu melaporkannya di sini, jangan diarahkan di grup WA ya Bapak dan Ibu ya. Karena untuk soal itu adalah dokumen negara, mari kita jaga bersama-sama kerahasiaannya Bapak dan Ibu. Kemudian poin penting yang selanjutnya yang mesti harus Bapak dan Ibu ingatkan juga adalah untuk aktivasi cadangan. Evaluasinya Bapak dan Ibu silakan sampaikan lagi ke Satuan Pendidikan. Itu ada hubungannya juga dengan pos AN di halaman terakhir. Itu ada selembaran himbauan yang bisa dicetak, yang bisa dibagikan oleh SD ke siswa kelas 5 agar disampaikan ke wali muridnya bahwasannya anaknya terpilih sebagai sampel ANBK. Nah, ingatkanlah ke Satuan Pendidikan itu, berilah bahasa yang baik dan benar ke wali murid bahwasanya anaknya ikut sampel ANBK, sehingga wali murid itu berusaha merasa bangga anak mereka terpilih. Karena mereka merasa bangga, mereka akan menjaga kesehatan anak mereka agar bisa fit melaksanakan ANBK selama 2 hari. Nah, dengan berbekal surat tersebut, Bapak dan Ibu, kita bisa memberi sanjungan ke wali murid. Seandainya masih ada, seandainya ada kemungkinan peserta utama tidak bisa melaksanakan AN selama 2 hari, itu penentuannya paling lambat hari Senin jam 7.15. Evaluasi lagi Bapak dan Ibu, di SMP kemarin ada juga yang request di hari kedua di sesi 3 lolai. Pak, bisa naik cadangan Pak? Ini melapor di hari kedua, abu-abu, Bapak. Iku anak kami patang hari pertamanya hadir, hari keduanya tidak hadir, bisa dinaikin cadangan balik Pak. Padahal sudah disampaikan, satu peserta itu harus penuh mengikuti 2 hari. Nah, jadi Bapak dan Ibu ingatkan lagi ke proktor-proktor di sekolahnya, kalau seandainya dari situasi dan kondisinya memang tidak mungkin, di hari pertama itu sudah kita plot peserta cadangan paling telat jam 7.15. Sehingga permasalahan-permasalahan terkait dengan peserta cadangan tidak akan kita temukan lagi. Nah, selain itu Bapak dan Ibu, di dashboard kita berharap juga Bapak dan Ibu selalu melihat informasi-informasi di sini. Kita ingin untuk informasi yang ada di sini kita akan menyebarkan di grup tim teknis provinsi. Kita berharap Bapak dan Ibu tim teknis kabupaten kota lah yang meneruskan di grup-grup wilayah Bapak Ibu masing-masing informasi ini. Jangan sampai telat menyampaikan informasi ini Bapak dan Ibu ya. Kemudian ingatkan juga Bapak dan Ibu, contoh misalnya ingatkan juga ke Satuan Pendidikan selalu membaca informasi yang ada di sini terkait dengan prosedur
pelaksanaan baik itu gladi bersih ataupun ANBK utama pada hari tersebut, semua ada petunjuk, arahkan semua satuan pendidikan membaca ini. Dengan membaca semua petunjuk ini, maka kita bisa minimalisir permasalahan. Kemudian Bapak dan Ibu juga ingatkan untuk proktor SD mendownload panduan pengawas untuk SD, SLB sederajat Bapak dan Ibu, sehingga nanti akan ada bahan bacaan yang akan dibawa oleh pengawas di ruangan ujian untuk memandu peserta didik dalam mengisi survei nantinya. Ingatkan lagi tugas pengawas selain melihat kondisi kesehatan peserta didik, memantau pembagian kartu login dan lain sebagainya, memantau proses siswa dalam melaksanakan proses login dan lain sebagainya, juga membantu peserta didik dalam memahami istilah-istilah dalam mengisi survei nantinya. Nah, Bapak dan Ibu silakan ingatkan SD untuk mendownload materi ini dan dibagikan ke pengawas nantinya. Kemudian Bapak dan Ibu juga ingatkan kesatuan pendidikan di wilayah masing-masing untuk selalu memantau informasi apakah ada pembaruan terkait dengan aplikasi. Sebagai kesimpulannya Bapak dan Ibu, mungkin nanti akan ditambahkan oleh tim teknis yang lain. Sebagai kesimpulannya Bapak dan Ibu, di kabupaten kota itu harus adanya posko. Di posko itu kita harus di posko itulah kita melakukan pemantauan. Tim kabupaten kota harus mempunyai rekap data, baik itu data pelaksanaan, data kelengkapan data sekolah masing-masing gelombang. Kemudian Bapak dan Ibu harus selalu memantau layanan pengaduan di laman ANBK. Kemudian Bapak dan Ibu, poin yang paling penting juga sebagai kesimpulannya seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua tadi, Bapak dan Ibu Dinas Kabupaten Kota perlu juga mengingatkan tanggal-tanggal penting pelaksanaan kita, bikin surat ke PLN dan juga ke Telkom. Bapak dan Ibu harus mengirimi mereka surat pemberitahuan. Bapak Ibu ingatkan juga satuan pendidikan juga mengirimi surat pemberitahuan ke pihak PLN dan Telkom. Bapak dan Ibu ingatkan juga, Bapak dan Ibu tim teknis provinsi, tim teknis kabupaten kota, ingatkan juga lebih memaksimalkan fungsi pengawas. Kemudian Bapak dan Ibu, sesuai yang disampaikan tadi, Bapak dan Ibu bisa berdayakan pengawas binaan untuk melakukan koordinasi dan monitoring ke semua satuan pendidikan bersama tim teknis terkait dengan persiapan pelaksanaan gladi bersih. Nah, itu beberapa hal yang mesti harus Bapak dan Ibu perhatikan dan mesti harus kita garis bawahi terkait dengan hal-hal yang mesti harus kita persiapkan untuk mensukseskan ANBK tingkat SD tahun 2022 untuk Provinsi Sumatera Barat. Mari kita berusaha sebaik mungkin Bapak dan Ibu. Kita juga support, siapkan semua waktu untuk koordinasi dengan Bapak dan Ibu. Bahkan tim provinsi sampai malam pun masih standby buat Bapak dan Ibu mensukseskan ANBK tahun 2022 dengan harapan dengan perjuangan kita bersama Bapak dan Ibu, kita berharap mudah-mudahan ANBK tingkat SD tahun ini bisa kita sukseskan bersama-sama Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu itu untuk sesi ini itu ya beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya mohon maaf Bapak dan Ibu. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan lagi ke moderator. Silakan Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heb, arahan dan paparannya.